Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam Renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi hari yang indah, yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini. Menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Yakobus 1 ayat 18 sampai dengan ayat 20. Atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ayat renungan pagi kita terambil dari kitab Yakobus 1 ayat 18 sampai dengan ayat 20. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah cepat untuk mendengar. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Katara Patton. Mari kita mulai kisah inspiratif. Jantung saya berdegup semakin kencang saat saya membuka mulut untuk menyangkal tuduhan seorang teman terhadap saya. Tidak seperti sangkaannya, apa yang saya unggah di media sosial itu tidak bersangkut paut dengan dirinya. Namun, sebelum menanggapi, saya membisikkan sebuah doa. Kemudian saya merasa lebih tenang dan mencoba menyimak ucapannya serta kepedihan di balik kata-katanya. Jelas bahwa masalah ini jauh lebih dalam daripada yang tampak di permukaan. Teman saya telah terluka, dan keinginan saya untuk membela diri pun lenyap. Saya memilih untuk menolongnya mengatasi kepedihan hatinya. Selama bercakap-cakap dengannya, saya belajar apa yang Yakobus maksudkan dalam ayat renungan hari ini. Ia mendorong kita agar cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Mendengar dapat membantu kita memahami maksud di balik kata-kata yang terucap,
dan terhindar dari kemarahan yang tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Mendengar akan menolong kita untuk menangkap isi hati orang yang sedang berbicara. Saya rasa, berhenti sejenak dan berdoa sangat menolong saya dalam masalah dengan teman saya ini. Saya menjadi jauh lebih peka terhadap kata-katanya daripada terhadap perasaan saya yang tersinggung. Mungkin kalau saya tidak berhenti sejenak untuk berdoa, saya akan balas melontarkan pendapat saya dan mengungkapkan betapa tersinggungnya saya. Meski saya tidak selalu menerapkan perintah Yakobus dengan benar, rasanya saya berhasil melakukannya hari itu. Berhenti sejenak untuk berdoa sebelum amarah dan rasa tersinggung menguasai saya adalah kunci dari sikap yang cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Saya berdoa, kiranya Allah memberi saya hikmat untuk lebih sering melakukannya. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, pernahkah perintah Yakobus tersebut menolong Anda di masa lalu? Bagaimana Anda dapat menerapkannya sekarang ini? Hal ini patut kamu ketahui. Kemarahan adalah topik yang sering dibicarakan di dalam Alkitab. Yakobus mendorong kita agar lambat untuk marah. Amsal 19 ayat 11 mengatakan, orang bijaksana dapat menahan kemarahannya. Ia terpuji karena tidak menghiraukan kesalahan orang terhadapnya. Rasul Paulus mengingatkan kita, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam, sebelum padam amarahmu. Sebagai pengikut Yesus, kita harus bertumbuh semakin seperti Allah kita, yang penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya. Dalam Perjanjian Lama, kita melihat bagaimana Allah marah terhadap dosa pribadi atau bangsa, tetapi berulang kali Dia memohon kepada mereka, berbaliklah kepada Tuhan, Allahmu, sebab Ia panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Daud meyakinkan kita bahwa sesaat saja Ia murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati. Cepat mendengar, lambat berkata dan marah. Yakobus 1 ayat 19 berkata, saudara-saudaraku yang terkasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Nas hari ini bagian dari nasihat praktis yang diberikan oleh Yakobus kepada jemaatnya. Latar belakang dari nasihat ini berkaitan dengan situasi dalam jemaat yang dihadapi oleh Yakobus. Saat itu, jemaat Kristen mungkin mengalami berbagai konflik, perselisihan, dan masalah komunikasi yang dapat mengganggu hubungan antar sesama. Oleh karenanya, Yakobus memberikan nasihat yang mengarah pada beberapa prinsip penting. Pertama, cepat mendengar. Ini menunjukkan pentingnya mendengarkan dengan penuh perhatian sebelum berbicara atau mengambil tindakan. Dalam konteks hubungan sosial dan komunikasi, sikap aktif mendengarkan dapat mencegah salah paham, memberikan kesempatan untuk memahami sudut pandang orang lain, dan meredakan konflik. Kedua, lambat berbicara. Berbicara secara impulsif atau tanpa pemikiran yang matang bisa menyebabkan kata-kata yang tidak diinginkan terucap. Dengan mengambil waktu untuk berpikir sebelum berbicara, seseorang memiliki kesempatan untuk merenungkan apa yang ingin mereka sampaikan, memilih kata-kata dengan bijak, dan mencegah kemungkinan melukai perasaan orang lain. Ketiga, lambat marah. Marah adalah emosi yang dapat merusak hubungan dan mempengaruhi pengambilan keputusan yang rasional.
Yakobus mendorong umat Kristen untuk mengendalikan emosi marah dan memberikan diri mereka waktu untuk merenung sebelum bereaksi. Ini membantu menghindari tindakan yang dipicu oleh emosi negatif. Secara keseluruhan, nasihat ini mencerminkan prinsip-prinsip kebijaksanaan, pengendalian diri, dan penghargaan terhadap sesama dalam konteks kehidupan Kristen. Tujuannya adalah untuk membangun hubungan yang sehat, menghindari konflik yang tidak perlu, dan mewujudkan prinsip-prinsip kasih dan pengertian dalam interaksi sehari-hari. Apa yang perlu kita renungkan dari nas hari ini? Pernyataan dari Yakobus 1 ayat 19 memiliki beberapa pesan penting yang perlu direnungkan dalam konteks kehidupan kita. Pertama, mendengarkan dengan perhatian. Pesan ini mengingatkan kita akan pentingnya aktif mendengarkan dalam setiap interaksi kita. Terkadang, kita cenderung terburu-buru memberikan respons atau berbicara tanpa sepenuhnya memahami apa yang sedang disampaikan oleh orang lain. Dengan cepat mendengarkan, kita dapat memahami pandangan, perasaan, dan kebutuhan orang lain dengan lebih baik. Kedua, berbicara dengan bijak. Kita seringkali tergoda untuk mengatakan hal-hal tanpa berpikir panjang, terutama dalam situasi emosional atau konflik. Namun, pesan ini mengajak kita untuk melambatkan tempo berbicara, dengan memberi diri kita waktu untuk memikirkan apa yang ingin kita sampaikan. Kita dapat menghindari kata-kata yang tidak tepat, menyakitkan, atau merusak hubungan. Ketiga, mengendalikan emosi marah. Emosi marah adalah reaksi alami dalam kehidupan kita, tetapi bisa berdampak negatif jika tidak diatasi dengan bijak. Dalam pernyataan ini, Yakobus mengajak kita untuk melambatkan reaksi marah, dengan memberi diri waktu untuk merenung dan meredam emosi. Kita dapat merespons situasi dengan lebih tenang dan rasional. Keempat, pentingnya pengendalian diri. Pesan ini menggarisbawahi pentingnya mengendalikan diri dalam berbagai aspek kehidupan kita. Baik itu dalam mendengarkan, berbicara, atau menghadapi emosi. Kemampuan untuk mengendalikan diri adalah tanda dari kedewasaan dan kebijaksanaan. Dalam keseluruhan, pesan dari Yakobus 1 ayat 19 mengajak kita untuk menjadi pribadi yang bijaksana, penuh kasih, dan memiliki pengendalian diri. Karena itu, renungan ini memberikan pedoman yang relevan untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan membangun hubungan yang kuat dengan orang lain. Banyak bicara, banyak bohongnya. Amsal 10 ayat 19 berkata, "Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya, berakal budi." Orang yang banyak bicara berpotensi banyak bohongnya, bahkan ada unsur pelanggaran di dalamnya. Sejatinya orang percaya itu sedikit bicara, tetapi banyak bertindak. Jika orang bertanya kepada kita jangan banyak bicara, atau terkesan seperti mengkhotbahi, melainkan jawablah sesingkat mungkin, dan sepanjang perlu. Manusia pada zaman ini tidak butuh narasi-narasi panjang lebar, tetapi kita butuh tindakan nyata untuk mengatasi pergumulan jemaat. Karenanya, seringkali kita mengabaikan soal bicara ini. Bila hal ini tidak penting, tentunya Alkitab tidak akan menulis ayat yang berkenaan dengan ucapan ini. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita tidak dapat menahan ucapan. Kita mudah terjerumus ke dalam percakapan yang jahat, dan melalui ucapan sering kita punya kecenderungan menyombongkan diri,
kita juga terjerat untuk berkata-kata kotor atau sembrono, mengumpat atau mendamprat orang dan masih banyak lagi. Ketahuilah bahwa Tuhan tidak membutuhkan pelawak-pelawak rohani atau para pemeran sandiwara dalam hidup ini. Dari sikap hidup dan ucapan yang menggema dari mulut kita sehari-hari, dapatlah diukur apakah kita orang Kristen yang sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan di segala aspek kehidupan kita atau hanya sekedar menjalankan firman. Alkitab menyatakan dengan tegas, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Disebutkan pula bahwa setiap kata sia-sia yang kita ucapkan akan kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh bergurau, tapi harus lebih selektif lagi mengenai apa yang kita guraukan. Tidak gampang menjalani hidup sebagai orang Kristen, terlebih untuk menjaga hidup supaya tetap berkenan kepada Tuhan. Sebab dengan meremehkan firman Tuhan dan tidak menjadi pelakunya, maka kehidupan orang Kristen tidak ada bedanya dengan orang fasik. Fakta berbicara bahwa banyak terjadi ketidakstabilan dan kurang pertanggungan jawab atas kehidupan anak-anak Tuhan di segala hal. Salah satu contoh kecil yang menunjukkan bahwa banyak orang Kristen masih berada dalam tingkatan rohani kanak-kanan adalah dalam hal ucapan, di mana sering dijumpai orang Kristen yang bocor mulutnya, suka menggemakan kata-kata yang sia-sia. Penulis Amsal sendiri menyatakan bahwa di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya, berakal budi. Sikap bijak kita tunjukkan ketika kita menjaga apa dan berapa banyak yang kita ucapkan dalam situasi-situasi tertentu. Menjaga ucapan pada saat kita sedang marah juga merupakan perbuatan yang bijaksana. Yakobus mendorong sesama orang percaya dengan menasihati, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Mengendalikan perkataan kita juga menunjukkan penghormatan kepada Allah. Salomo berkata, Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit, saat ada seseorang yang sedang berduka. Kehadiran kita tanpa banyak bicara mungkin akan lebih membantunya daripada ungkapan simpati yang kita ucapkan bertubi-tubi. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Dari nas hari ini, kita hendak belajar beberapa hal mengenai bicara, yakni: pertama, orang yang hanya mengandalkan lisan tapi tidak didukung oleh akal yang berilmu adalah orang bodoh. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi, dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Dalam konteks ini penulis kitab berbicara bahwa orang yang berhikmat sering kali diabaikan oleh kebodohan. Dalam konteks ini penulis surat mengatakan bahwa bahasa atau perkataan merupakan salah satu cara atau jalan damai yang terbaik untuk dilakukan dalam menyelesaikan suatu masalah atau persoalan. Orang bodoh menunjukkan kebodohannya dengan bicaranya yang banyak tentang hal-hal yang masa depannya tidak diketahuinya sama sekali. Jalan-jalannya sebodoh perkataan-perkataannya. Jadi ketika ada persoalan yang harus diselesaikan dengan baik, pengkhotbah katakan bahwa salah satu cara atau jalan damai yang terbaik adalah melalui perkataan yang berhikmat atau berilmu sehingga tidak menimbulkan persoalan atau masalah lagi.
Tetapi orang yang hanya berkata-kata tanpa ada hikmat dalamnya adalah orang yang bodoh yang semakin memperbesar masalah. Dan ini adalah kesalahan di hadapan Tuhan. Kedua, orang yang bicaranya lebih kuat daripada akalnya adalah orang yang tidak berakal budi. Di dalam banyak bicara, pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Pengamsal mengatakan bahwa orang yang banyak bicara pasti banyak pelanggaran, tetapi orang yang berkai budi menahan perkataannya. Jelas sekali firman Tuhan mengkehendaki kita sebagai anak-anak Tuhan tidak sembarangan berbicara. Firman Tuhan mau kita supaya berakal budi. Orang yang berakal budi pasti berhikmat untuk berbicara, dan itulah kesukaan Tuhan bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena kenapa maksud pengamsal mengatakan hal demikian adalah orang yang banyak berbicara banyak menimbulkan kejahatan perkataan, dan kejahatan perkataan adalah sama halnya dengan dosa perkataan. Jika sudah berdosa lewat perkataan ini adalah sama juga dengan dosa lidah yang terdapat dalam Yakobus 3. Yakobus juga melarang orang percaya untuk tidak melakukan dosa lewat lidah mereka. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Jadi jelas bahwa kesalahan yang disebabkan oleh perkataan adalah dosa di hadapan Tuhan. Ketiga, orang yang perkataannya lebih kuat daripada lisannya adalah orang yang tidak berpengetahuan dan tidak memiliki pengertian. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Di sini pengamsal menjelaskan bahwa orang percaya harus menunjukkan pengetahuannya lewat perkataan dan perbuatannya. Dan harus berkepala dingin, yang artinya harus memiliki temperamen yang tenang sehingga tidak gampang emosi dan mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak membangun orang lain. Dalam pasal 25 ayat 11 juga menjelaskan bahwa perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Ini adalah sebuah kiasan yang menjelaskan tentang bagaimana seharusnya orang yang memiliki pengetahuan dan ilmu berkata-kata, berkata pada saat yang tepat yang membawa kedamaian, solusi dan perkataan yang membangun bagi orang lain. Jadi kita sebagai orang percaya mari kita saling membangun lewat perkataan, saling menguatkan satu sama lain, sebab Tuhan mengkehendaki kita untuk menjaga perkataan kita supaya tidak menimbulkan masalah, perselisihan, di antara sesama anggota tubuh Kristus. Karena kesukaan Tuhan bagi manusia adalah memperkatakan firman Tuhan, lisan lebih hebat daripada akal adalah dosa di hadapan Tuhan, tetapi lisan yang penuh akal yang berhikmat dan berilmu adalah mendatangkan kebaikan dan kesukaan bagi Tuhan. Karena itu, jagalah bicaramu, jangan banyak bicara dan bernarasi, tetapi banyaklah bertindak agar melalui bicara dan tindakanmu memuliakan namanya. Apa maksudnya kita harus cepat mendengar dan lambat berbicara? Mari kita jawab. Yakobus 1 ayat 19-20 berkata, Saudara-saudaraku yang terkasih, perhatikanlah hal ini, setiap orang hendaknya cepat mendengarkan, lambat berbicara, dan lambat untuk marah, karena kemarahan manusia tidak menghasilkan kebenaran yang dikehendaki Allah. Menjadi cepat mendengarkan berarti kita melatih diri kita untuk menunggu keseluruhan cerita sebelum menyelami opini kita. Lambat berbicara adalah sisi lain dari hal itu.
kami mengontrol kata-kata kami dan tidak mengungkapkan semua yang terlintas di kepala kami. Yakobus selanjutnya berbicara tentang lidah, orang yang menganggap dirinya beragama namun tidak mengendalikan lidahnya, menipu dirinya sendiri dan agamanya tidak ada gunanya. Kemudian, ia memperingatkan kita mengenai cara mengendalikan lidah kita. Lidah adalah bagian kecil dari tubuh, tetapi ia dapat menyombongkan diri. Bayangkan betapa besarnya hutan yang terbakar karena percikan api kecil. Lidah juga bagaikan api. Dunia kejahatan di antara anggota-anggota tubuh. Ia merusak seluruh tubuh, membakar seluruh kehidupan seseorang, dan dengan sendirinya dibakar oleh neraka. Mulut kita membawa kita ke dalam banyak masalah. Kita mengaku percaya pada satu hal, namun seringkali kita dikhianati oleh apa yang keluar dari mulut kita. Yesus berkata, yang diungkapkan mulut adalah isi hati. Ketika kita mendisiplinkan diri kita untuk lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, kita dapat belajar banyak. Pembicara besar sulit untuk diajarkan. Mereka pikir mereka sudah mengetahui semua yang perlu mereka ketahui, dan mereka terus-menerus mengutarakan pendapatnya. Orang bijak telah belajar bahwa lebih banyak kebijaksanaan dapat diperoleh dengan mendengarkan, mengamati, dan tidak terburu-buru menghakimi. Amsal 10 ayat 19 mengatakan, jika banyak bicara, pelanggaran tidak dapat dihindari, tetapi siapa yang menahan bibirnya, berakal budi. Pepatah lama memang benar, lebih baik diam dan dianggap bodoh daripada membuka mulut dan menghilangkan segala keraguan. Berapa banyak hubungan yang rusak atau hancur karena kita lambat mendengarkan dan cepat berbicara. Berapa banyak kesalahan yang bisa dihindari seandainya kita hanya mendengarkan dan bukan berbicara. Kita harus berhati-hati terhadap orang-orang yang sering kita dengarkan. Mazmur 1 memperingatkan kita untuk tidak mendengarkan orang bodoh atau orang jahat. Namun, ada orang lain yang harus segera kita dengarkan, yaitu para penatua gereja karena kedudukan mereka, orang bijak karena nasihatnya yang baik, orang saleh karena bisa mewakili sudut pandang Tuhan terhadap keadaan kita, pemerintah karena mereka mewakili hukum. Kebanyakan dari kita secara alami tidak cepat mendengarkan. Namun kita dapat melatih diri kita untuk menjadi pendengar yang lebih baik. Mendengarkan yang baik adalah aktif. Ini terlibat dengan pembicara. Ia memahami sudut pandang pembicara, meskipun kita tidak setuju. Ketika orang merasa didengarkan, mereka akan lebih bersedia mendengarkan pihak kita. Cepat mendengarkan sebenarnya membuka pintu menuju komunikasi yang lebih baik karena mendengarkan menunjukkan rasa hormat. Dan ketika orang merasa dihormati, mereka akan cenderung membalas rasa hormat itu dan mendengarkan kita. Penting bagi kita untuk cepat mendengar dan lambat berbicara. Firman Tuhan selalu menunjukkan kepada kita jalan terbaik, dan ketika kita mengikutinya, kita diberkati. Apa yang diajarkan Alkitab tentang menahan emosi? Mari kita recheck, seperti apakah kehidupan manusia jika kita tidak beremosi, jika kita selalu mampu mengendalikan dan menahan emosi. Mungkin kita menyerupai robot, dengan respon logis tanpa luapan emosi. Namun Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupanya, dan emosi Allah terlihat di dalam Alkitab. Oleh karena itu, Allah menciptakan kita sebagai makhluk yang beremosi. Kita merasakan cinta, sukacita, kebahagiaan, rasa bersalah,
kemarahan, kekecewaan, ketakutan. Kadang emosi kita menyenangkan dan kadang tidak, kadang emosi kita benar, dan kadang salah, karena basis pengertiannya keliru. Sebagai contoh, jika kita keliru mengira bahwa Allah tidak memegang kendali atas situasi dan kondisi kita mengeluarkan emosi takut dan tak berpengharapan atau marah berdasarkan anggapan keliru tersebut. Emosi sangat nyata dan kuat bagi yang merasakannya, dan emosi dapat memberi indikasi apa yang terjadi dalam hati kita. Dengan berkata demikian, adalah penting untuk belajar menahan emosi daripada membiarkan diri kita diperbudak oleh emosi. Sebagai contoh, ketika kita merasa marah, adalah penting untuk berhenti, memahami bahwa kita sedang marah, memahami kenapa kita sedang marah, dan berperilaku secara alkitabiah. Emosi yang tak terkendali tidak menghasilkan hal yang memuliakan Allah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Emosi kita, sama halnya dengan tubuh dan pikiran kita, terpengaruh oleh kejatuhan umat manusia ke dalam dosa. Dalam kata lain, emosi kita telah tercemar oleh kodrat berdosa kita, dan oleh karena itu kita harus mengendalikannya. Alkitab menasehati supaya kita dikendalikan oleh Roh Kudus, bukan sebaliknya kita dikendalikan oleh emosi. Jika kita menyadari emosi kita dan membawanya kepada Allah, kita dapat menundukkan hati kita padanya supaya Ia menangani emosi kita dan mengarahkan tindakan kita. Ada kalanya ketika hal itu terjadi, Allah menghibur kita, meneguhkan kita, dan mengingatkan kita untuk tidak takut. Ada kalanya Ia dapat mendorong kita untuk mengampuni atau meminta pengampunan. Mazmur adalah contoh yang baik akan cara mengendalikan emosi kita dan menyerahkan emosi kita kepada Allah. Tidak sedikit mazmur yang memperlihatkan emosi yang dicurahkan kepada Allah dalam mencari kebenarannya. Berbagi emosi dengan sesama kita juga bermanfaat dalam pengendaliannya. Kehidupan Kristen tidak dimaksud dijalani seorang diri. Allah telah menganugerahi kita dengan orang percaya lainnya yang dapat membantu kita meringankan beban hidup dan kita pun dapat membantu menanggung beban mereka. Sesama orang percaya juga mengingatkan kita akan kebenaran Allah, serta membagikan sudut pandang yang baru. Ketika kita merasa kecewa atau takut, kita dikuatkan oleh dukungan sesama orang percaya. Seringkali, ketika kita mendukung orang lain, kita sendiri memperoleh semangat baru. Sama halnya, ketika kita bersukacita, sukacita yang dibagikan malah meningkat. Membiarkan diri kita dikendalikan oleh emosi tidaklah baik, mengabaikan emosi juga tidak baik. Kita harus bersyukur kepada Allah atas kemampuan emosional kita dan mengelolanya dengan baik sebagai karunia dari Allah. Cara mengendalikan emosi kita adalah bertumbuh secara rohani dalam perjalanan kita dengan Allah. Kita diubahkan melalui pembaharuan pikiran kita dan melalui kuasa Roh Kudus yang membuahkan pengendalian diri di dalam karakter kita. Kita memerlukan asupan rohani tiap hari dari Alkitab, juga keinginan untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, serta waktu merenungkan sifat-sifat Allah. Sudah seharusnya kita berusaha mengenal Allah lebih baik dan mencurahkan hati kita kepadanya dalam doa. Persekutuan Kristen juga merupakan bagian yang penting dalam pertumbuhan rohani. Kita berkelana bersama orang percaya lainnya dan saling memacu dalam pertumbuhan iman serta kedewasaan emosional. Berbahagia dalam pencobaan,
Yakobus 1 ayat 2 berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan." Kebahagiaan sebenarnya adalah bersumber pada rasa aman, rasa puas dan damai di hati. Bukan karena situasi yang baik dan ideal bisa menambahkan kebahagiaan. Punya banyak uang bisa menambah kebahagiaan. Tetapi sesungguhnya kebahagiaan adalah hasil keputusan yang ada di hati seseorang. Secara umum, siapapun pasti menyetujui bahwa penderitaan adalah suatu keadaan yang tidak menyenangkan dan jauh dari suasana bahagia. Sebab di manakah kita melihat orang berbahagia ketika mengalami penderitaan? Tentu saja tidak ada. Bukan. Tetapi berlawanan dengan kenyataan itu, Yakobus menuliskan pada nas hari ini sesuatu yang menarik, yakni, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan." Bagaimanakah dapat mampu menganggap suatu kebahagiaan walaupun menghadapi pencobaan? Yakobus menyebut bahwa pencobaan itu bagian dari ujian iman yang menghasilkan ketekunan. Selanjutnya, ketekunan menghasilkan buah yang matang, yakni menuju ke arah kesempurnaan iman. Dengan demikian kita menemukan suatu simpulan pertama, yakni ketika menghadapi penderitaan hidup, orang percaya haruslah memandang penderitaan itu sebagai ujian dan selanjutnya bersedia dengan penuh ketekunan menjalani semua kenyataan tersebut. Kedua, Rasul Paulus menyebut lebih detail tentang kondisi ini. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Maka kita menemukan simpulan ketiga, yakni mereka yang menjalani pencobaan dan derita hidup dengan tekun akan lolos uji dan disebut sebagai pribadi yang tahan uji sehingga selalu berpengharapan bahwa apa yang dihadapi saat ini akan berakhir, yakni damai sejahtera yang indah pada waktunya. Nas hari ini mengingatkan kita bahwa berbagai pencobaan yang Allah izinkan terjadi dapat dianggap sebagai suatu kebahagiaan. Dalam Alkitab versi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berbunyi begini, "Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan," menggunakan kalimat "hendaklah kalian merasa beruntung." Ketika seseorang mengalami pencobaan, sebenarnya ia sedang beruntung karena terpilih dari sekian banyak manusia di dunia untuk dilatih menjadi semakin kuat dan bertekun dalam iman. Ketekunan yang suatu saat akan menghasilkan buah yang matang dan menjadi berkat bagi sesama. Sebaliknya, orang yang tidak bersedia diuji oleh Allah melalui berbagai pencobaan, kondisi imannya akan stagnan, ketekunannya tidak akan bertumbuh, dan ia kehilangan kesempatan untuk menghasilkan buah dari ketekunan imannya. Selain itu, nas hari ini mengajarkan kita bahwa di dalam pencobaan, ujian, masalah dan keterbatasan apapun yang kita alami, kita harus dapat memutuskan untuk bahagia. Artinya ketika ujian seperti halnya COVID-19 saat ini, yang membatasi aktivitas kita, tetap putuskan untuk bahagia, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apapun dampaknya. Jika kita dapat memutuskan untuk bahagia, apapun keadaan kita, maka kita akan bisa menerima keadaan terbatas kita. Lalu kemudian yang terjadi adalah kita bisa mengembangkan manusia rohani kita, sehingga muncul ketekunan, kearifan, dan karakter yang baik.
pada akhirnya akan ada buah yang baik yang dihasilkan dari kedewasaan rohani kita. Semua ini bermula dari keputusan kita untuk menjadi bahagia apapun situasi yang kita hadapi. Jika tujuan pencoba adalah untuk membuat kehidupan orang percaya semakin kuat, seharusnya kita pun dapat menyikapi pencobaan dengan benar. Karena, setelah semuanya itu berlalu, kualitas hidup kita akan lebih baik, untuk dapat melakukan semuanya itu, yakni bermegah atau berbahagia dalam pencobaan dan sengsara hidup. Maka orang percaya memerlukan hikmat. Dengan hikmat Tuhan itulah, setiap pribadi yang mengalami pencobaan, tetap mampu menghadapinya dengan berbagai cara sehingga tetap berbahagia. Karena itu, tetaplah berbahagia walau kondisi dan situasinya tidak nyaman dan menyenangkan. Berbahagialah orang yang tahan dalam pencobaan. Yakobus 1 ayat 12 berkata, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Suatu pernyataan yang kontradiksi kelihatannya jika dikatakan berbahagia dalam keadaan pencobaan. Biasanya jika kita mengalami pencobaan kita selalu bersedih. Tetapi Yakobus memberikan tips bagi kita hari ini agar kita mampu melakukan sesuatu di luar kebiasaannya. Pastilah kita pernah mengalami pencobaan demi pencobaan. Sebagai manusia biasa, terkadang kita merasa bahwa pencobaan yang kita hadapi sangat berat membuat kita tidak tenang, khawatir dan takut. Padahal, kalau kita keluar dari rumah dan melihat kehidupan orang lain di luar sana, ternyata masih ada yang lebih menderita. Pencobaan yang kita alami bisa saja melemahkan kita. Kitab suci mengajarkan bahwa ada dua sumber pencobaan. Pertama adalah iblis. Efesus 6 ayat 10-12 menjelaskan bahwa kita hidup dalam suasana perang dengan iblis. Di sini kita bisa melihat bahwa iblis senantiasa berusaha untuk berperang melawan dan menjatuhkan kita. Itu sebabnya ia akan menggunakan segala cara untuk membuat kita jatuh dan berdosa. Inilah niat jahat iblis. Ketika kita tergoda dan mau menuruti kata-kata iblis, maka dalam waktu yang sangat singkat kita akan berubah menjadi serigala yang siap mencari mangsa baru dan menggoda orang lain agar ikut dengan langkah kita yang salah. Kedua bersumber dari diri kita sendiri. Kadang kitalah yang bertanggung jawab penuh atas kejatuhan sebab keinginan untuk jatuh dan berdosa berasal dari dalam diri kita sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Bulan ini hanya dapat keuntungan 1 juta, kita merasa masih sangat terlalu sedikit. Kita terlalu serakah dan menginginkan keuntungan yang berlipat ganda tanpa pernah mensyukuri berkat awal yang diberikan Tuhan. Pertanyaan kita sekarang adalah langkah apa yang harus kita tempuh agar tetap kuat menghadapi pencobaan ini? Pertama, kita mesti menyadari titik lemah dalam hidup kita. Iblis selalu menyerang kelemahan kita. Jangan sampai kita menyangkal kelemahan diri sendiri. Jangan pernah lupa untuk selalu membekali diri dengan firman Tuhan. Kedua, kita tidak boleh meremehkan pencobaan dan terlalu percaya diri. Kendati kita tahu kelemahan kita, jangan kita bermain api dengan pencobaan. Itu sebabnya dalam doa Bapa kami, Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa supaya Ia menjauhkan kita dari pencobaan. Jadi, jangan kita malah mendekatkan diri dengan pencobaan.
Jangan karena merasa hebat kita lantas menghampiri pencobaan yang sesungguhnya sejak awal sudah diingatkan. Ketiga, ingatlah bahwa pencobaan dari iblis dan dari diri sendiri adalah sama berbahayanya. Iblis sangat cerdik sehingga ia cepat membisikkan kata-kata yang menghasut kita untuk berontak dari Tuhan. Kita pun adalah makhluk yang berdosa sehingga kita dapat memainkan rasio dan membuat diri tidak merasa bersalah. Sikap mau menang sendiri sesungguhnya sama halnya dengan kita sedang menggali lubang sendiri dan siap-siap masuk ke dalamnya. Keempat, terimalah pencobaan sebagai bagian dari ujian untuk mendewasakan kita. Dengan kata lain, ini adalah kesempatan untuk kita bertumbuh, bukan untuk kita jatuh. Kelima, apapun yang kita rasakan, yakinlah dengan iman bahwa Tuhan melihat dan menolong. Tidak selalu kita melihat Tuhan bekerja secepat yang kita harapkan, namun terpenting adalah mengetahui bahwa Ia beserta kita, bahkan dalam pencobaan. Keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita tiada terukur. Tuhan selalu hadir dalam setiap kesusahan, kesedihan, dan kesulitan yang kita alami. Pertolongan Tuhan tiada terhitung dalam kehidupan kita. Yesus sangat setia dalam hidup kita dan mengawal kita setiap saat. Berbahagialah jika hari ini kamu masih bisa bertahan dalam pencobaan. Karena segala sesuatu akan indah pada waktunya, dan Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai terjerembab. Karena itu, berbahagialah dalam pencobaan sebab ada Tuhan yang akan menopang dan menguatkan kita. Pentingnya mengendalikan perkataan dan ucapan. Yakobus 1 ayat 26 berkata, "Jikalau seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya." Nas hari ini menyampaikan pesan tentang pentingnya mengendalikan perkataan dan ucapan kita sebagai bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Untuk memahami latar belakang dari ayat ini, kita perlu menggali konteks teks dan pesan yang disampaikan dalam surat Yakobus secara keseluruhan. Surat Yakobus adalah salah satu surat dalam Perjanjian Baru yang ditulis oleh Yakobus, saudara Yesus Kristus. Tujuan utama surat ini adalah untuk memberikan nasihat dan pengajaran praktis kepada komunitas Kristen pada masa itu. Salah satu tema yang sering muncul dalam surat ini adalah pentingnya iman yang hidup dalam tindakan dan kehidupan sehari-hari. Dalam Yakobus 1 ayat 26, Yakobus menyoroti masalah perilaku dan ucapannya yang tidak sesuai dengan kepercayaan Kristen. Ia mengatakan bahwa seseorang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mampu mengendalikan lidahnya, sebenarnya menipu dirinya sendiri. Ini mengindikasikan bahwa ibadah yang sesungguhnya melibatkan tindakan yang konsisten dengan iman kita. Latar belakang ayat ini bisa dipahami dengan melihat beberapa faktor yang mungkin mempengaruhinya. Pertama, konteks sosial. Pada masa itu, komunitas Kristen mungkin menghadapi berbagai konflik dan perbedaan pendapat. Ucapan yang tidak bijaksana atau memicu pertengkaran bisa menjadi masalah serius dalam komunitas tersebut. Kedua, pengajaran Yesus. Ajaran-ajaran Yesus sendiri menekankan pentingnya mengendalikan perkataan dan menjauhi perkataan yang jahat. Yakobus mungkin mengacu pada ajaran ini. Ketiga, tindakan sebagai bukti iman. Yakobus secara umum menekankan bahwa iman yang hidup akan menghasilkan tindakan yang baik dan benar. Oleh karena itu,
Ucapan yang tidak senonoh atau berbahaya bisa dianggap sebagai tanda bahwa iman seseorang mungkin tidak benar-benar hidup dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi, latar belakang dari Yakobus 1 ayat 26 adalah untuk mengingatkan komunitas Kristen tentang pentingnya konsistensi antara iman yang dinyatakan dan tindakan sehari-hari, termasuk mengendalikan perkataan dan ucapan kita. Ucapan yang bijaksana dan penuh kasih adalah bagian penting dari ibadah yang sejati. Apa yang perlu direnungkan dari nas hari ini? Nas hari ini mengandung beberapa pelajaran yang dapat direnungkan. Pertama, pentingnya kesesuaian tindakan dengan iman. Ayat ini menggarisbawahi bahwa ibadah yang sejati tidak hanya terbatas pada ritual atau tindakan keagamaan semata. Ibadah yang benar juga mencakup perilaku sehari-hari kita. Ini menunjukkan pentingnya menjalani hidup sesuai dengan prinsip-prinsip iman Kristen. Kedua, pentingnya pengendalian lidah. Penulis surat Yakobus menyoroti pentingnya mengendalikan lidah kita. Lidah adalah alat komunikasi yang kuat, dan apa yang kita ucapkan dapat memiliki dampak besar pada diri sendiri dan orang lain. Kata-kata yang tidak bijaksana atau penuh kebencian dapat merusak hubungan, menyebabkan konflik, dan bahkan mencoreng martabat ibadah kita. Ketiga, tindakan sebagai bukti iman. Yakobus, dalam suratnya, sering menekankan bahwa tindakan adalah bukti iman yang hidup. Ketika seseorang tidak dapat mengendalikan lidahnya dan mengucapkan kata-kata yang tidak sesuai, ini dapat mengindikasikan bahwa imannya mungkin tidak berdampak dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, kendalikan diri. Kendali diri adalah aspek penting dalam kehidupan Kristen. Ini mencakup kemampuan untuk mengendalikan emosi, tindakan, dan kata-kata kita. Dalam konteks Yakobus 1 ayat 26, kendali diri dalam berbicara adalah salah satu aspek yang perlu ditingkatkan. Jadi, pernyataan ini mengingatkan kita untuk merenungkan kualitas ibadah kita dan apakah iman kita tercermin dalam tindakan dan perkataan kita sehari-hari. Karena itu, renungan ini menekankan pentingnya menjaga kendali diri dalam berbicara, untuk menjaga hubungan yang sehat dengan sesama dan untuk menjalani hidup yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Allah Maha Kasih, ingatkanlah aku agar cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk tersinggung dan marah. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan,
Berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.